kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Saya Indra Kurnia Dewi, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengembangan sistem informasi di dalam dunia keperawatan. Sehingga pada video ini, mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan pengembangan sistem informasi yang telah berkembang di dunia keperawatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya berikut. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait teknologi dan sistem informasi keperawatan. Nah, apa itu teknologi dan sistem informasi keperawatan? Jadi, nursing informatics atau informasi keperawatan merupakan kombinasi dari computer science, informasi science, dan juga nursing science yang didesain untuk memfasilitasi baik pada manajemen maupun proses dari data keperawatan, informasi, dan juga pengetahuan, di mana hal ini akan mensupport nursing practice, praktek keperawatan, edukasi, penelitian, dan juga segala hal yang berhubungan dengan administrasi data. Nah, jika kita melihat dari bagian nursing informatics model ini, jadi keperawatan ini terdiri dari healthcare system, di mana juga memfasilitasi edukasi, kemudian praktek, research, dan juga data-data administrasi, sehingga hal ini juga membutuhkan komputer dan informasi sains sebagai data pendukung dan juga penunjang, sehingga data-data yang dikumpulkan ini dapat diproses menjadi informasi yang nantinya akan ditransformasikan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, nursing informatics model ini bisa kalian cari lebih lanjut ya, karena ini diadaptasi dari Nelson dan Ross pada tahun 1992. Nah, lalu bagaimana sejarahnya nursing informatics ini? Ya, jadi dimulai dari kita flashback dari masa lampau. Jadi sejak masa Florence Nightingale di Inggris dan Jean Mains yang menemukan rumah sakit pertama di Montreal, Kanada pada tahun 1642, penggunaan teknologi komputerisasi pertama di critical care setting dimulai dengan penggunaan ventilator dan psychological monitor. Sehingga sebenarnya dimulai dari zaman dahulu kala sudah mulai dikenalkan teknologi-teknologi meskipun itu masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Nah, selain itu pada tahun 1990 dikenal sebagai New Era for Informatics, di mana proses ini terkait dengan data, informasi, dan juga pengetahuan. Kebutuhan dari perawat untuk bekerja secara nyaman dengan komputerisasi data dan juga informasi-informasi ini terus-menerus dikembangkan. Nah, pada tahun 1992 mulai dikenalkan juga atau mulai dikembangkan ya berbagai teknologi yang akan mendukung dari delivery atau pemberian ataupun juga intervensi ya asuhan keperawatan di kesehatan secara umum. Kemudian juga ditemukan di Kanada pada akhir 1980, di mana sebagian besar rumah sakit ya memiliki sistem informasi yang juga menuntut perawat untuk memasukkan, menginput data-data secara umum, misalnya profil-profil terkait dengan admission patient atau data-data terkait dengan pasien, dan juga basic care requirement seperti dietnya seperti apa, medikasi yang diberikan seperti apa, kemudian penata laksanaannya apa saja, dan semua data ini diinput dalam komputer dan menjadi bagian dari daily routine mereka atau tugas dan kewajiban sehari-hari.
Nah, kita bisa melihat pada slide ini perbedaannya ya. Jadi sebenarnya teknologi dan teknologi ini sudah berkembang dari masa lampau ya. Namun berubah dan juga seiring berjalannya waktu menjadi advance teknologi yang terus-menerus diperbaharui ya, mulai dari fiturnya ataupun juga manfaat teknologi tersebut. Nah, di gambar yang pertama semuanya bisa melihat bahwa di sini menjelaskan tentang mechanical ventilation ya, digunakan sebagai penunjang dari sistem pernafasan ya. Nah, mungkin kita semua tidak mengenal teknologi di masa lampau, tapi kita sering melihat yang ventilator yang di bawah ini ya, sudah menggunakan sensor touch ya, dan dengan segala teknik kecanggihan teknologi di masa sekarang ini. Nah, sebenarnya apa sih yang mendorong perkembangan iptek ya, khususnya di dunia kesehatan dan keperawatan? Jadi, pengembangan iptek ini pasti sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat. Jadi demand terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini terus-menerus ada. Dan dari demand ini akan menuntut juga pelayanan kesehatan yang diharapkan akan lebih berkualitas, sehingga di sini dibutuhkan peran perawat ya untuk mendukung istilahnya memberikan asuhan keperawatan yang bermutu melalui pelayanan dan pendokumentasian yang juga dilakukan dengan efektif dan efisien. Oke, menurut Ana tahun 1992 aplikasi komputer dalam keperawatan ini jadi terdiri dari beberapa aspek ya. Jadi mengintegrasikan ilmu perawatan, ilmu komputer, informasi, dan ilmu pengetahuan dalam melakukan identifikasi, pengumpulan data, memproses, serta mengelola data dan informasi tersebut yang harapannya dapat mendukung praktek perawatan, administrasi, pendidikan, penelitian, serta secara umum dapat memperluas ilmu pengetahuan perawatan dalam kesehatan. Dan latar belakangnya di sini adalah kita sebagai perawat yang melakukan pelayanan langsung ya kepada pasien diharapkan memiliki kontribusi yang besar dalam pelayanan kesehatan ini. Peranan penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan perawat ini harus mampu melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar mulai dari pengkajian hingga evaluasi, dan jangan lupa melakukan dokumentasi atas semua yang sudah kita lakukan. Nah, masalah dokumentasi keperawatan di Indonesia ini sudah banyak didiskusikan ya. Jadi mulai pertama banyak perawat yang belum melakukan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar yang berlaku gitu. Jadi kadang-kadang karena banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan, kemudian banyak pasien juga ya. Jadi kadang-kadang perawat melakukan kegiatan implementasi secara benar gitu ya. Namun pada pendokumentasiannya ternyata kurang terstruktur seperti itu. Kemudian pelaksanaan asuhan keperawatan tidak disertai dengan pendokumentasian yang lengkap gitu ya. Jadi sama tadi ya, mungkin kita melakukan sesuatu tapi kita lupa tidak melakukan pendokumentasian itu, sehingga data-data penting yang kita dapatkan dari pasien itu tidak dapat terrecord dengan baik gitu. Nanti akan mempengaruhi juga outcome dari pasien. Kemudian pendokumentasiannya juga masih tertulis sehingga membebani perawat. Jadi ditulis secara manual ya, menghabiskan waktu. Di sisi lain perawat juga harus memberikan pelayanan yang langsung kepada pasien. Jadi beberapa masalah ini diperlukan sebuah solusi, jadi membutuhkan otomatisasi sistem data. Jadi satu, tidak perlu melakukan input berkali-kali, tidak perlu melakukan sesuatu secara manual ya, tapi membutuhkan sebuah sistem yang baik sehingga dapat menunjang baik itu kinerja dari perawat dan juga termasuk dengan dokumentasinya. Nah, menurut Herring dan Rohman tahun 1990 diambil dalam Emilia 2003 menyatakan bahwa
Beberapa institusi kesehatan yang menerapkan sistem komputer, perawat ini dalam melakukan tugasnya dapat menghemat sekitar 20 hingga 30 menit waktu untuk melakukan dokumentasi keperawatan dan meningkatkan keakuratan dalam dokumentasi keperawatan. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata advance-nya sebuah teknologi ini sangat membantu dalam proses asuhan keperawatan ini dan juga menunjang atau meningkatkan kualitas. Nah, pastinya sebuah sistem informasi ini harus didukung oleh banyak hal gitu ya. Penginputan data ini juga membutuhkan beberapa sistem ya, mulai dengan eh, seperti yang mungkin nanti akan dibahas di video-video yang lainnya, bahwa mulai dari apa namanya, dari semua unit ya, semua unit itu sudah harus melakukan input dengan baik dan nanti akan tersistem, dan itu sistem itu yang nanti akan merecord ya, merecord semua aktivitas sehingga tidak perlu takut lagi, oh misalnya apa yang sudah kita input nanti hilang, kemudian data-datanya misalnya usang termakan oleh waktu atau ada bencana ya, sehingga ini akan menjadi data yang lebih safe dan juga secara privacy pun juga akan lebih terjaga. Oke, selanjutnya adalah perkembangan teknologi informasi kesehatan atau keperawatan. Nanti Anda bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut di video yang lain ya. Tapi dari sini saya akan menjelaskan secara sekilas bahwa eh, sistem informasi ataupun teknologi terkait dengan kesehatan ini sudah banyak sekali berkembang ya di masyarakat, mulai dari nursing, kemudian aplikasi-aplikasi yang berbasis kesehatan, kemudian jadi semua orang bisa mengakses entah itu informasi, bahkan melakukan konsultasi secara online, dan ini yang harus kita lebih aware gitu, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harapannya meningkatkan kualitas dari asuhan keperawatan. Nah, sekian terkait dengan teknologi informasi, kesehatan, dan juga keperawatan. Untuk lebih jelasnya ya terkait dengan aplikasi-aplikasinya, nanti mahasiswa juga Anda semua bisa menyimak ya di video selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kali ini. Selamat belajar.